YKN dan YLKI. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Halo sahabat, selamat sore. Nah, ketemu lagi bersama saya Hani di program Titos. Nah, seperti biasanya juga ya sudah hadir narasumber kita. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Nah, berhubungan dengan bulan puasa. Nah, jadi tema kali ini adalah menghindari penipuan dan kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis di bulan puasa. Nah, dan sebelum itu Hani akan ingatkan buat sahabat cerdas semuanya ya, bahwa program ini dapat Anda dengarkan dan Anda saksikan di 100,4 FM, website Suara Gresik, channel YouTube, Instagram maupun Facebook di Suara Gresik. Nah, langsung aja nih kita bertemu dengan Pak Suhender lagi ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana Pak keadaannya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini masuk pancaroba Mbak ya. Iya. Masih pada musim panas, tentunya rekan-rekan semua di rumah juga harus lebih intens menjaga diri, terutama dari kesehatan pikirannya biar bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini. Oke. Nah, puasa masih lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih 10 hari lagi ya Pak ya. Ya. Oke sahabat. Nah, langsung aja nih. Jadi memang baru-baru ini kita juga banyak ya, kalau misalnya di bulan Ramadan, apalagi yang mau mendekati Lebaran nih Pak. Ya. Biasanya kan orang juga berbondong-bondong belanja ya Pak ya. Betul. Nah, di pasar, di mall, dan dimanapun. Nah, itu banyak sekali juga. Kalau misalnya kita juga tidak waspada, wah hipnotis kalau misalnya bahasa kasarnya ya Pak ya, itu sering kita jumpai gitu Pak ya. Dan hipnotis ini juga termasuk kejahatan yang kadang tidak kita sadari. Betul, Nah, ya. biasanya bisa sadar sehari atau 2 hari kemudian malahan ya, dan itu juga malah menjadikan kita jadi was-was nih kalau misalnya. Nah, gimana nih Pak, kalau misalnya banyak sekali penipuan atau kejahatan nih mengatasnamakan hipnosis bulan puasa, ini seperti apa dulu Pak fenomena yang ada sekarang? Ya, jadi seperti itu Mbak Ani. Jadi ketika kita mau membahas menghindari penipuan dan kejahatan mengatasnamakan hipnosis ya, itu kami praktisi hipnosis tentunya akan menyampaikan, kami berani beradu argumen secara keilmuan dan pembuktian secara ilmiah bahwasanya hal tersebut 100% bukan hipnosis. Boleh juga kadang orang itu menganggap kalau bukan hipnotis berarti gendam. Nah, kami pun akan menjamin itu pun bukan gendam. Karena apa? Kalau hipnotis dan gendam bisa digunakan untuk melakukan kejahatan semacam itu, seperti yang dibayangkan pendengar semua di Radio Suara Gresik, pasti bayangannya adalah seseorang di keramaian ya, di pusat perbelanjaan ataupun di jalan itu bertemu dengan seseorang, kemudian baik uang, harta bendanya atau perhiasannya diminta oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan tanpa disadari, tanpa merasa terpaksa, itu akan menyerahkan semua hal yang diminta oleh seseorang asing tersebut. Nah, itu 100% bahkan 1000% kami menjamin itu bukanlah hipnotis atau bahkan gendam. Karena apa? Jika hipnosis ataupun gendam bisa digunakan untuk hal semacam itu, maka kita harus merubah sejarah. Karena apa? 350 tahun negara kita tercinta ini dijajah oleh Belanda. Ya, kurang lebih 5 tahun dijajah oleh Jepang. Kalau memang keilmuan hipnosis ataupun gendam itu bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang semacam itu, kenapa nenek moyang kita dulu tidak menggunakan gendam untuk mengusir penjajah? Ya, jadi misalkan gini, londo mulai kono balik ojo rene maneh, dengan gendamnya gitu kan bisa. Tapi mengapa itu tidak terjadi? Sampai 350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan 5 tahun dijajah oleh Jepang. Itu menunjukkan bahwasannya gendam sendiri yang memang sudah diakui sebagai keilmuan yang secara turun-temurun dimiliki oleh beberapa suku adat di Indonesia dengan nama-namanya yang beraneka ragam, ada yang namanya gendam, ada yang pukau, ada yang macam-macam itu ternyata
tidak bisa digunakan untuk menguasai pikiran seseorang secara tanpa disadari oleh pikiran orang tersebut. Ya, dibuktikan dengan proses penjajahan yang dialami oleh negara kita selama kurang lebih 350 tahun. Pun demikian, ketika kita membicarakan soal kejahatan dan penipuan yang saat-saat ini marak, terutama mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu pasti nanti kita tinggal menunggu berita-berita televisi. Entah itu orang mudik, entah itu orang belanja, entah itu orang sedang bepergian, tiba-tiba mengaku dirinya digendam atau dihipnotis, sehingga uangnya habis, barang-barang perbekalannya habis, dan barang perhiasan juga habis dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, itu semua hanyalah fenomena, Mbak. Itu fenomena, kalau bisa kita bisa kasih nama adalah manipulasi pikiran. Jadi pikiran seseorang tersebut telah dimanipulasi oleh orang lain untuk dikuasai, kemudian diminta beberapa barang berharganya dengan dijanjikan beberapa hal. Misal, kalau dalam keilmuannya saya akan menyampaikan bahwasannya sifat dasar manusia itu ada dua yang selalu berhubungan, yaitu manusia itu adalah seorang figur atau pribadi yang takut atau fear, dan bergandengan dengan seorang pribadi yang greedy atau tamak. Jadi sifat dasar manusia itu ada dua yang juga berpengaruh pada kehidupannya, yaitu yang sangat takut dan sangat tamak. Nah, dua sifat dasar inilah yang dilakukan atau digunakan oleh orang lain untuk menjadi alat bagaimana bisa menguasai seseorang, memanipulasi pikiran seseorang dengan menggunakan dua sifat dasar ini. Jadi bisa diancam dengan ketakutan, bisa diiming-imingi dengan ketamakan. Jadi prosesnya kalau saya bisa bercerita, ini analogi ya, maka seseorang ketika bepergian ke pasar misalkan, datang ke sebuah toko, ingin membeli perhiasan emas. Ya. Kita tahu semua bahwasannya harga emas saat ini contoh adalah 1 juta rupiah per try on atau per gram. Ya. Kemudian dia bertemu dengan seseorang, Bu, jangan beli di sini. Di sini harga per gramnya 1 juta. Saya punya, Bu. Saya ada kurang lebih 10 gram berupa gelang, bisa Ibu beli dengan harga Rp750.000 per gramnya. Ya. Kemudian akhirnya si ibu ini ngikut. Karena apa? Dia mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi yang tekan adalah aspek ketamakan si ibu ini. Ya kan? Ingin mencari untung. Ya. Daripada saya beli di toko 1 juta per gram, Bapak ini menawarkan 750.000 per gram. Ya kan? Akhirnya transaksilah mereka di tempat yang agak sepi atau agak jauh dari jangkauan orang lain. Diberikanlah gelangnya seberat 10 gram, terjadi transaksi, dikasihkan uangnya 7,5 juta rupiah. Sudah transaksi terjadi, yang jual pergi, tinggal yang beli. Dipakailah gelang tersebut. Ya. Kemudian pulang, ditunjukkan pada keluarganya atau tetangganya. Di situ baru dites, gelang ini asli apa palsu. Ternyata setelah digosok, ternyata lapisan emasnya itu hanya sekian gram dari total 10 gram misalkan. Baru di situ dia mengatakan, oh saya digendam, saya dihipnotis. Padahal yang terjadi bukan itu kan. Yang terjadi adalah seorang asing memanipulasi pikiran si ibu ini agar si ibu ini mengikuti keinginan seorang asing ini untuk membeli gelang darinya dengan harga agak miring dibanding di toko luaran. Nah, ini contoh, jadi hal inilah yang dialami realnya di lapangan, Mbak. Jadi bukan kok tidur, enggak. Dikeplek tidur, dijabel tidur, enggak. Jadi justru didekati, diajak ngobrol, ditanya kepentingannya apa, kebutuhan apa, kemudian disampaikan atau untuk dibantu bagaimana mendapatkan keinginan tersebut. Oke. Ya.
Itu kalau contoh hal yang dari segi greedy atau ketamakan seseorang. Saya juga coba analogikan pada contoh dari sifat ketakutannya seseorang. Misal, si ibu dapat telepon, ya kan? Diangkat, kemudian berbicara, si lawan bicara, Ibu Feni, putra Anda saat ini ada di tangan polisi. Ditangkap polisi karena ketahuan kedapatan membawa narkoba. Ibu saat ini tenang, kami bantu ibu untuk mengurusi ini di kantor polisi. Cuman bapak polisinya meminta uang tebusan sebesar 100 juta. Segera ibu siapkan uang tersebut dan transfer ke rekening titik. Apa yang terjadi pada ibu tersebut? Nah, biasanya orangnya panik ya Pak ya. Panik. Dan juga pastinya jalan berpikirnya sudah tidak jernih lagi. Dikatakan juga yang penting apa yang disampaikan orang tadi itu langsung masuk ke dalam pikiran kita gitu. Ada kata kunci di sini, Mbak. Jalan untuk memanipulasi pikiran si ibu tersebut adalah, ibu tenang, kami bantu untuk mengurusi masalah ini di kantor polisi. Ya kan? Atau saya bantu. Berarti ketika si ibu diminta tenang, otomatis dia turun gelombang otaknya ke gelombang otak alfa atau theta, yaitu gelombang otak yang fokus, yang sangat mudah tersugestif. Kemudian tenang, akhirnya disuruh tenang, ibu kami bantu. Ya kan? Akhirnya ibu ini mau dibantu. Tapi tadi critical area tadi udah terbuka sebenarnya, dengan terkejut, takut si anaknya akan diproses secara hukum, sehingga terus terintimidasi dia keadaan pikiran bawah sadarnya, ya kan, sehingga dia akan otomatis langsung mencari uang, baik itu melalui pinjaman ataupun ketika dia punya saldo akan langsung ditransfer kepada si penelepon tanpa berpikir panjang. Ini ketika dia punya saldo akan langsung ditransfer kepada si penelepon tanpa berpikir panjang. Ini sebagai contoh bahwasanya penipuan yang mengatasnamakan hipnotis itu, gendam itu, kami berani jamin 1000% adalah tidak benar. Jadi itu adalah upaya untuk memanipulasi pikiran bawah sadar seseorang yang memang menjadi target kejahatan dengan menggunakan pola-pola bahasa-bahasa yang memanipulasi pikiran bawah sadar. Seperti itu Mbak Ania. Wah, ini juga. Jadi ternyata sebenarnya cara atau triknya itu banyak sekali. Betul, ya Pak ya. Iya. Kalau kita lihat di luar sana. Kalau misalnya bukan hanya sekarang hanya biasanya yang paling familiar nih Pak, mungkin menepuk pundak gitu, langsung banyak yang diparodikan seperti itu ya Pak ya. Tapi ternyata memang juga lewat by phone atau tanpa bertemu langsung saja juga bisa gitu Pak. Ya. Nah, kalau seperti itu Pak, jadi memang karena mungkin apa itu sifat manusia ya Pak ya, yang sifat manusia. Kita itu selalu mencari sesuatu yang inginnya lebih baik. Nah, tadi seperti yang dicontohkan di kasus yang pertama kan inginnya lebih baik gitu kan Pak ya. Sifat greedy atau tamak tadi. Sebenarnya mungkin maksudnya ingin lebih hemat gitu Pak ya. Tapi ternyata juga malah terjadi hal yang negatif, atau juga seperti yang di kasus yang kedua itu sifat panik kita atau sifat seperti itu kan juga selalu ada gitu Pak. Dimana kondisi kita selalu, kalau misalnya memang juga ada orang yang memang terkenal panikan, apalagi ya Pak ya. Nah, kalau kita berada di situasi-situasi tersebut Pak, sebenarnya sikap apa sih Pak yang harus kita terapkan supaya kita tidak terlarut atau tidak ikut dalam mungkin sugesti dari orang yang berbicara sama kita tadi. Betul, jadi kunci untuk kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian tadi adalah yang pertama memang kita harus tenang Mbak. Jadi kita dapatkan kabar apapun, kita tenang, kita kuasai pikiran kita kuasai diri kita. Apapun yang disampaikan orang lain yang tidak kita kenal itu harus dianalisa. Jadi kita harus sering menganalisa.
Karena apa? Dengan kita menganalisa itu otomatis yang bekerjalah pikiran sadar. Ya kan? Bukan pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah ketika di tempat umum ataupun terhadap orang-orang yang tidak dikenal, itu hendaknya kita selalu menaruh rasa curiga. Curiga bukan berarti yang negatif ya, dalam arti negatif itu semua dicurigai, tidak. Tetapi pada orang-orang yang dalam tanda petik tiba-tiba mengajak kita berkomunikasi. Tiba-tiba sok akrab dengan kita, padahal itu orang asing yang tidak kita kenal. Itu yang wajib kita labeli dengan perasaan waspada pada diri kita. Dengan demikian kita akan bisa terus menghandle diri kita. Jadi pikiran kita tidak akan termanipulasi atau bahkan tidak akan disalahgunakan orang lain. Karena memang selagi pikiran kita ini lost control, dalam artian itu lepas dari kontrol kita, maka akan dikontrol oleh orang lain. Ya. Misalkan caranya ketika di pasar tadi, ketika di tempat toko perhiasan emas, maka yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang lain yang sok kenal, sok dekat menawarkan jasa ataupun sesuatu pada kita, maka kita wajib untuk tidak percaya. Karena apa? Kita sudah berada di depan toko yang resmi, yang jelas menjual sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Karena nggak mungkin lah ada perhiasan yang harganya miring di toko, ya kan? Siapapun yang jual, karena tokonya jelas, di situ ditulis harga sekian rupiah per gram, kan jelas. Ya, transaksilah dengan CS ataupun penjaga tokonya, ya. Jangan bertransaksi dengan orang asing, ya. Dan uniknya Mbak Hani, jadi ketika kita di toko pun ternyata di e-commerce itu juga rentan penipuan semacam ini. Wah, itu gimana ya Pak ya? Karena kalau misalnya tadi kan memang fenomena yang benar-benar ada di sekeliling kita. Ya. Nah, kalau itu kan juga sekarang juga udah virtual banget ya Pak ya. Nah, itu gimana nih Pak? Ya, jadi caranya sangat gampang kita terka. Jadi banyak e-commerce para startup itu kan mengingatkan untuk pembeli itu dilarang bertransaksi melalui halaman chat atau message, ya. Dengan begitu e-commerce sudah memberikan rambu-rambu agar pembeli ini berhati-hati pada setiap penjual yang ada di e-commerce tersebut. Karena apa? Jika transaksi dilakukan melalui e-commerce, ya, melalui rekening bersama atau rekening e-commerce, maka ketika terjadi istilahnya gitu pelanggaran hak pelanggan atau pembeli, maka uang bisa kembali 100% kan, tidak hilang. Tapi kalau uangnya langsung ditransfer alias transaksinya langsung dengan man to man antara penjual dengan pembeli, maka ketika hak pembeli ini tidak terpenuhi, maka uangnya juga hilang. Betul sekali. Itu juga harus kita ketahui. Jadi jangan hanya karena dicat oleh penjualnya, kan belum apa Mbak, masih di antrian kan ya. Karena ketika barang kita dimasukkan di keranjang pun itu ternyata penjual sudah dapat pesan bahwasanya ada calon pembeli ini sedang akan membeli barang Anda lah. Ditindaklanjuti Mbak oleh si penjual yang punya niat buruk, ya. Jadi kita tawarkan promo hari ini 2 jam lagi harga menjadi sekian persen, ya kan? Kalau oke langsung transfer ke rekening ini, hilang Mbak uangnya kalau dituruti. Ya, betul, itu Mbak. terjadi loh Mbak. Ini juga menjadi sebuah perhatian bagi kita. Nah, itu prosesnya sama seperti yang saya ceritakan ketika di pasar maupun ketika di telepon tadi. Jadi itu menggunakan sifat dasar manusia yang salah satunya adalah penakut atau takut dan juga yang greedy atau tamak tadi. Jadi menghindarinya ya memang harus bertransaksi di tempat yang resmi, ya kan, melalui orang-orang yang resmi, orang-orang yang punya otoritas, ya, bukan orang-orang yang sengaja memang ingin mencari-cari kesempatan. Nah, kemudian mengapa kenyataan-kenyataan semacam ini kok yang menjadi kambing hitam itu hipnotis dan gendam? Karena ternyata Mbak, lagi-lagi sifat dasar manusia itu juga ada yang tidak mau disalahkan. Jadi ketika mau disalahkan, kamu itu bodoh, ditipu orang,
kamu itu bodoh sekali sampai bisa tertipu. Akhirnya dia mencari-cari alasan. Saya tadi kena gendam, saya tadi kena tipu, untuk menutupi kesalahannya, yang dimana ketika dia teriming-imingi hal untuk mendapatkan keuntungan, malah dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena malu dia bilang, oh gampang aja, bilang aja dihipnotis nanti kan semua akan percaya. Akhirnya yang jadi kambing hitam adalah hipnotis. Oke, Gitu. wah ini juga ternyata kalau misalnya sebenarnya itu juga bukan gendam atau hipnotis juga ya Pak ya. Ya, Itu bahkan bisa dikatakan adalah trik sederhana iya, ilmu sebenarnya. komunikasi saja. Nah itu yang penting sebenarnya kita di mana letak fokus dan juga di mana letak sikap kita harus Analisis menganalisa kita, tadi iya, ya Pak ya. analisis. Bagaimana Kritis. kita seharusnya ini harus terus berpikir apakah ini benar atau tidak Iya, gitu ya betul, Pak ya. betul. Tetapi ketika kita terjebak dalam kondisi tersebut, lah ini pikiran kita berhenti gitu ya Pak ya. Betul, iya. Akhirnya ya iya saja. Heeh. Oke Pak, nah ini sepertinya juga sahabat cerdas juga sudah banyak yang hadir di channel YouTube kita. Nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ya Ya, setelah iklan layanan masyarakat berikut. Dan buat sahabat cerdas semuanya, jangan lupa ya untuk komen-komen nih. Buat nanti komentar terbaik akan ada giveaway Pak dari kita. Nah langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di Suara Gersik. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke sahabat, masih bersama saya Hani dalam program TikTok. Nah masih dalam pembahasan menghindari penipuan dan kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis di bulan puasa. Nah kalau tadi kita sudah bahas ya Pak ya, kasus-kasus yang seperti yang mungkin terjadilah di lingkungan kita. Nah dan juga sempat tadi dikasih tips sebentar untuk bagaimana cara menghindarinya Pak. Nah lalu Pak, seperti kejahatan hipnosis mungkin di luar bulan puasa pun ya Pak ya, ini Ya. kan juga banyak sekali dan juga banyak sekali cara-caranya. Ternyata tadi yang dijelaskan Pak Suhender juga memang ternyata hipnotis sendiri jadi kambing hitam Kambing hitam, sendiri ya iya. Pak ya. Nah untuk itu Pak, gimana sih Pak misalnya kalau tadi menghindarinya waktu di situasi saat itu, nah Pak ya, gimana kalau misalnya kita butuh persiapan apa biar menghindari hal tersebut ini tidak terjadi dalam hidup kita gitu Pak? Ya. Jadi untuk menghindarinya, memang yang pertama tadi adalah kita tidak mudah percaya kepada orang asing atau orang lain ya yang tidak kita kenal. Yang kedua, kita harus menjadi sangat analitis dan kritis ya. Jadi jangan sampai pikiran kita diam. Pikiran kita harus aktif, pikiran kita harus bekerja. Karena dengan pikiran kita bekerja dengan fokus lebih dari 4 titik fokus, maka gelombang otak kita pada gelombang otak beta. Jadi gelombang otak yang tidak mungkin bisa disugestif. Ya. Jadi gelombang otak yang tidak bisa dipengaruhi karena kita sangat analitis pada saat itu. Jadi kita harus banyak menganalisa. Jadi orang ini maunya apa ya? Kok dekat-dekat dengan saya? Nah, dengan demikian kita sudah waspada. Kita sudah membuat pagar pada diri kita, pada pikiran kita, pada komunikasi kita agar tidak merespon orang asing ini. Ya, jadi dengan sikap curiga tadi, jadi analisis itu contohnya curiga dan juga kritis. Yang berikutnya adalah melakukan transaksi-transaksi melalui media-media atau pada pihak-pihak yang resmi. Ya, misalkan tadi ketika di toko emas ya belilah ke CS di toko emas atau ke pemilik kasir di toko emas. Ya, jangan ke orang lain di luar pegawai ataupun pemilik toko emas. Kalau yang ditelepon tadi, maka janganlah bertransaksi melalui rekening. Ya, jangan rekening yang mengatasnamakan diri pribadi. Ingat, kalau teleponnya mengaku dari kepolisian, maka harusnya rekening negara. Ya kan? Nah, ketika mau transfer pun ya jangan mau langsung transfer. Tanyakan saja di kantor polisi mana untuk datang ke sana saya siapkan uangnya. Ya kan? Jadi harus ditantang balik. Dengan demikian si penipu itu akan mulai berpikir ulang untuk meneruskan niatnya tadi.
Nah, Ya. itu tapi kalau misalnya terjadi di keadaan yang ramai, Pak. Nah, itu Ya. kan misalnya sekarang banyak ya kalau mungkin apa pasar Ya. atau mall atau yang lainnya itu kan kita ramai nih, Pak. Nah, Mm-mm. ramai itu kan juga kadang kita fokusnya udah terbelah-belah gitu, Pak Ya. ya. Nah, akhirnya ada seorang itu pun juga kadang kita ya aja. Nah, Ya. kalau menghindari di keadaan seperti itu seperti apa, Pak? Nah, kita harus ingat. Jadi prinsip masuknya informasi ke pikiran bawah sadar itu berada di gelombang otak alfa dan theta. Gelombang otak alfa itu pada fokus pikiran 1 sampai dengan 4. Atau boleh bilang 2 lah, 2 sampai dengan 4. Itu di gelombang otak alfa. Nah, di gelombang otak alfa ini itu sudah sugestif, Mbak. Sudah bisa setiap informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan tersimpan di dalamnya dan direspon oleh pikiran bawah sadar seketika itu juga. Kemudian di gelombang otak theta itu ketika kita berada pada satu fokus. Jadi kita sangat fokus pada satu titik objek pikiran atau informasi. Itu gelombang otak theta. Lah ini tingkat sugestifnya juga sangat tinggi dengan fenomena yang bisa terjadi di tingkat otak theta ini adalah bisa munculnya halusinasi. Oke. Halusinasi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau positif halusinasi, misalkan positif visual hallucination, maka yaitu pada mata itu seolah-olah melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi orang melihat penampakan itu pada positif visual hallucination. Ya. Kemudian juga bisa negatif visual hallucination. Negatif visual itu ketika kita di keramaian misalkan, itu merasa kita sendirian atau hanya berdua dengan orang itu. Suara orang pun menghilang, gambar orang menghilang, seolah kita hanya berdua. Itu ketika titik fokus kita itu hanya pada satu objek. Misal kita berbicara hanya dengan satu orang dan tidak menghiraukan keadaan sekeliling kita, itu kita dipastikan dalam gelombang otak theta. Nah, itu bisa memunculkan fenomena tadi, halusinasi, baik halusinasi positif dan halusinasi negatif. Yang positif itu objek yang tidak ada menjadi ada, kalau yang negatif objek yang ada menjadi tidak ada. Nah, kita kembali, ketika Mbak Hani menyampaikan di keramaian terpecah fokusnya lebih dari 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5, maka kita tinggal halusinasi, baik halusinasi positif dan halusinasi negatif. Yang positif itu objek yang tidak ada menjadi ada, kalau yang negatif objek yang ada menjadi tidak ada. Nah, kita kembali, ketika Mbak Hani menyampaikan di keramaian terpecah fokusnya lebih dari 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5, maka kita tinggal mengumpulkan titik fokus ini, Mbak. Jadi titik fokus ini harus lebih dari 4. Karena apa? Ketika 4 sampai ke 2 pun jadi 2, 3 adalah alfa. Di mana gelombang otak alfa juga sugestif. Cuma sugestivitasnya masih dangkal, like trance. Jadi trance yang tidak harus dengan menutup mata, trance yang masih sangat dangkal, dan fenomena pada saat itu salah satunya adalah adanya fenomena anestesi, fenomena rigid katalepsi, fenomena arm katalepsi. Jadi misalkan ketika kita lebih dari 4. Karena apa? Ketika 4 sampai ke 2 pun jadi 2, 3 adalah alfa. Di mana gelombang otak alfa juga sugestif. Cuma sugestivitasnya masih dangkal, like trance. Jadi trance yang tidak harus dengan menutup mata, trance yang masih sangat dangkal, dan fenomena pada saat itu salah satunya adalah adanya fenomena anestesi, fenomena rigid katalepsi, fenomena arm katalepsi. Jadi misalkan ketika kita melihat debus atau sulap atau hypnostate ya, ketika ada orang yang dikakukan tangannya, ada orang yang dibuat matanya nggak bisa terbuka, itu ketika titik fokusnya itu masih lebih dari 2 sampai 4. Jadi dia memang sudah terhipnosis, sudah sangat sugestif, sudah trans ya.
hanya saja masih dangkal. Sangat mudah bagi dia untuk kembali pada kondisi kesadaran normal. Jadi ketika fokusnya antara 2 sampai dengan 4. Lah, untuk menghindari kejahatan penipuan yang mengatasnamakan hipnosis misalkan ya, itu maka kita harus bisa mencari fokus dalam satu waktu itu minimal adalah 5 fokus. Mendengarkan, melihat, merasakan itu coba dianalisis. Misalkan kadang kesalahan kita adalah memilih perhiasan. Kita sangat fokus pada perhiasan tersebut, tidak mendengarkan CS-nya berbicara, tidak memperhatikan keliling kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 5 fokus, contohnya adalah fokus pada perhiasan, fokus pada CS22 ya. Yang ketiga fokus di sebelah kanan, fokus sebelah kiri, dan fokus di pendengaran. Itu sudah 5 fokus. Maka keadaan itu adalah gelombang otak kita dipastikan pasti beta. Ya. Tapi apakah hal tersebut tidak termasuk hal yang sulit, Pak? Karena biasanya kita hanya bisa nih, ada beberapa orang ya Pak ya, yang hanya saya nggak bisa fokus banyak nih gitu. Biasanya cuma 1 atau 2 gitu kan. Nah kalau misalnya seperti yang dicontohkan Pak Suhendar barusan, kalau saya sendiri saja mungkin hanya fokus kepada perhiasan dan CS-nya, bukan di kanan kiri lagi. Nah, kalau hal seperti itu bagaimana, Pak? Nah, jadi semua itu perlu dilatih, Mbak. Jadi subconscious kompeten ini, jadi kompetensi atau keahlian bawah sadar ini memang harus dilatih. Semua dikembalikan pada niat kita, kepingin apa. Keinginan kita adalah bagaimana kita bisa terhindar dari modus-modus penipuan di jalanan, modus-modus penipuan di pusat perbelanjaan, modus-modus penipuan di e-commerce misalkan. Jadi kita tuh harus punya fokus lebih dari 4, minimal 5 lah. Ya. Dengan demikian kita akan berhasil menghandle diri kita. Jadi pikiran kita itu akan kita kuasai, diri kita akan kita kuasai dan tidak akan mudah dimanipulasi oleh orang lain. Ya. Jadi tadi kan saya jelaskan. Jadi untuk bisa dimanipulasi itu minimal fokus yang ada di diri kita itu adalah 4 ke bawah. Maka itu kita akan sangat mudah dimanipulasi. Kalau ingin tidak dimanipulasi ya di atas 4, minimal 5. Kalau tanpa fokus berarti dia tidur. Kalau fokusnya satu objek tertentu maka dia dalam keadaan deep trance. Jadi trance-nya sangat dalam. Fenomenanya apa? Ketika seseorang deep trance itu misalkan di dalam penglihatannya saja dia bisa melihat sesuatu yang tidak tampak atau tidak ada, atau bahkan menghilangkan sesuatu yang sebenarnya ada. Itu deep trance ya, sehingga ada fenomena halusinasi. Yang gelombang berikutnya yaitu di alfa tadi itu 2 sampai dengan 4 fokus. Salah satu fenomenanya adalah fenomena anestesi. Fenomena rigid katalepsi, arm katalepsi ya. Jadi orang bisa mengepal, orang bisa merasa lumpuh, dirinya kaku. Itu ketika di titik fokus 2 sampai dengan 4. Maka di bawah sadarnya itu bisa memunculkan fenomena-fenomena katalepsi tadi. Nah, ketika titik fokus ada di 5 maka tidak bisa diapa-apakan, Mbak. Ya, inilah. Jadi kita tinggal melatih. Minimal dalam satu waktu fokus kita ada di 5 fokus. Kecuali memang kita butuhkan untuk fokus yang kurang dari 4, misalkan sedang sholat. Ya. Kalau meditasi jelas, meditasi pun akan kita turunkan sampai dengan 2 atau 3. Kalau 1 biasanya adalah untuk hal-hal yang lebih dalam lagi, dibutuhkannya untuk entah ingin mencoba pengalaman apa dalam dunia spiritual atau supernatural, sehingga membutuhkan keadaan trans yang sangat dalam. Makanya ketika trans sangat dalam ini adalah dia fenomenanya bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi dalam kategori inilah kategori positif hallucination. Jadi dalam dunia psikologi namanya halusinasi, Mbak. Karena tidak semua orang bisa melihat, makanya dibilang halu. Ya. Itu. Oke, Pak. Nah, dan juga Pak, ini juga banyak
sahabat cerdas yang sudah hadir di channel Ya. YouTube kita. Kita akan jawab satu persatu ya Pak ya. Ya, Nah silakan. ini juga ada dari Anis Susilowati nih. Sore Pak Suhender. Sore. Saya mau bertanya, iman yang kuat apakah bisa terhindar dari penipuan selama buka puasa ya Pak ya? Selamat buka puasa. Oh ini sama puasa mungkin Pak ya maksudnya. Selamat bulan puasa. Ya gini, Mbak Anis Susilowati ya. Jadi memang kembali pada iman. Cuma kan kadang iman tuh nggak cukup. Iman itu masih taraf awal. Jadi bahwasannya kita membutuhkan informasi, membutuhkan contoh, membutuhkan hal-hal yang lain lagi untuk memantapkan keimanan tersebut. Walaupun iman ini kan masih abstrak ya, karena iman ini hanya sebuah pernyataan kita yakin dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi iman ini bagi kami memang itu dasar, tetapi belum cukup. Butuh pendukung yang lainnya. Iya, ya, Pak, ya. butuh informasi. Jadi kita harus mengetahui informasinya bagaimana melakukan A, melakukan B, sehingga kalau kita berbicara mengenai spiritual maka kita harus tahu tauhidnya, harus tahu syariatnya, kan gitu kan ya. Jadi tidak hanya cukup aku beriman, enggak, tapi beriman harus sholat, ya kan. Beriman, nah setelah syahadat kan iman tadi kan, setelah syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Jadi semua itu ada tahapannya. Kita tidak serta-merta beriman kemudian bisa lepas dari semuanya, tidak. Jadi beriman pun belum tentu dia nanti bisa dijamin masuk surga kalau tidak beribadah. Nah, jadi iman tidak cukup Mbak Anis Susilowati, jadi harus ditingkatkan pada pemahaman-pemahaman yang lainnya. Gitu. Nah ini juga semoga biar lebih kuat lagi ya Pak ya, Ya, untuk menghadapi kejahatan atau penipuan yang seperti yang kita hadapi setiap ada di lingkungan kita. Ya. Nah dan juga selanjutnya nih Pak, mungkin ini karena waktunya agak mepet ya Pak ya, kita tidak bisa jawab satu persatu. Yang selanjutnya ada dari Galuh Putri nih, dari Cerme. Nah yang bertanya, jika terkena hipnosis cara mengembalikannya gimana sih Pak? Gitu. Oke. Nah mungkin di suatu saat kita sudah terkena yang seperti yang dikatakan mungkin atau gendam atau hipnotis lainnya. Nah biar gimana kalau kita biar sadar lebih cepat seperti itu Pak? Baik, sebenarnya hipnosis itu keadaan yang normal dan natural alami. Jadi kita tidak perlu bingung mau kembali keadaan normal bagaimana, karena kita sudah normal sebenarnya. Hanya saja untuk mengembalikan kondisi gelombang otak yang dari theta, alfa ke beta itu memang butuh proses yang butuh waktu dan beberapa usaha. Misal kita berada di gelombang otak theta, berarti kan 3 level ke bawah dari beta, normal kan ya. Jadi kalau tiba-tiba langsung dikembalikan, dibangunkan atau disadarkan, maka dia akan mengalami minimal adalah satu, dia bisa bukan anestesi, jadi amnesia sementara. Oke. Ya, jadi bisa hilang ingatan sementara. Kemudian yang kedua, dia akan pusing. Yang ketiga, dia mual atau bahkan pingsan. Karena apa? Karena oksigen di dalam darah itu belum mencukupi untuk proses recovery menuju ke fokus yang lebih dari 4 tadi. Jadi semakin kita butuh gelombang otak lebih tinggi, maka otak kita butuh lebih banyak oksigen. Ya. Jadi ketika kita di gelombang otak alfa dan theta itu sangat rileks Mbak, sehingga nggak butuh banyak oksigen. Atau bahkan ke delta saat tidur itu tidak butuh banyak oksigen. Jadi contoh ketika fenomena 3 tadi yang tiba-tiba dinaikkan gelombangnya ketika Anda tidur saja, coba dibangunkan dengan dikagetkan, apa yang terjadi? Pasti yang pertama pusing, ya kan? Marah-marah akhirnya emosi. Kemudian bisa mual, bisa juga linglung. Nah, yang saya katakan amnesia sementara itu ketika linglung tadi, Pak. Ya, itu bahasanya linglung ya. Jadi gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi ketika kita tersugestif kemudian berada di bawah sadar, kemudian di gelombang otak, dangkal sajalah di gelombang theta alfa ya. Itu udah biarkan aja. Nanti 1 menit 2 menit akan kembali lagi kok. Ya, jadi nggak usah khawatir. Karena banyak orang yang udah ya seperti yang dikatakan tadi Pak, lebih panik duluan. Iya. Gitu. Oke Pak, ini sudah di menit-menit terakhir ya Pak ya. Mungkin ada Pak kata-kata dari Pak Suhender nih terakhir untuk sahabat cerdas semuanya nih agar bisa menghindari penipuan dan kejahatan secara singkat saja Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi
Kesimpulannya buat rekan-rekan semua, baik pendengar yang cerdas di Radio Suara Gresik, bahwasanya untuk kita terhindar dari penipuan di bulan puasa ini atau kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan hipnotis, maka kita wajib mengetahui konsep-konsep terjadinya hipnotis ya. Jadi hipnotis tidak sesimpel itu, tidak asal ceblek kemudian pingsan, tidak. Jadi justru yang terjadi di luar sana adalah fenomena terjadinya pikiran kita dimanipulasi oleh orang lain menggunakan dua sifat dasar manusia, yaitu sifat dasar tamak dan rasa takut. Jadi itu yang di-anchor kemudian dijadikan alat untuk memanipulasi pikiran seseorang. Jadi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan yang tidak ada kesepakatan dilakukannya sebuah hipnosis, maka tidak akan terjadi hipnosis. Jadi tidak ada hipnosis digunakan untuk kejahatan karena memang tidak ada celah di sana. Hipnosis itu ada strukturnya, yang ada 5 struktur itu mulai dari induction, deepening, suggestion, determination itu semuanya adalah syarat mutlak terjadinya hipnosis. Jika itu tidak dilalui maka tidak akan terjadi hipnosis. Jadi jangan khawatir kalau hipnosis akan digunakan untuk kejahatan, karena memang kami selaku praktis hipnosis menyampaikan hipnosis tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Saja Mbak Nia. Wah, terima kasih ya Pak ya. Ini ternyata kita mengabuburit dengan hal-hal yang positif ya, yang bisa jadi tameng untuk kita nih. Dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sadar tadi juga semoga kita bisa terapkan dan bisa bermanfaat di kehidupan kita. Nah, terima kasih juga Pak sudah bersedia hadir di studio Radio Suara Gresik. Semoga juga nanti puasanya lancar sampai akhir ya Pak ya, sampai Lebaran. Nah, dan juga buat sahabat cerdas semuanya, program TikTok ini juga masih akan berlanjut di hari Senin minggu depan. Nah, buat sahabat cerdas semuanya yang juga tadi ketinggalan, boleh nanti playback ya di channel YouTube kita. Dan saya bersama kru yang bertugas akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya. Bye-bye. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.